Psikologi Sehari mempersembahkan 10 perbedaan mindset orang kaya dan orang miskin. Pernah nggak sih kamu mikir kenapa ada orang yang hidupnya seperti terus naik level? Penghasilannya bertambah, hidupnya lebih mapan, bahkan makin percaya diri. Sementara orang lain kerja keras tiap hari, tapi tetap merasa jalan di tempat. Apakah itu soal keberuntungan? Atau soal warisan keluarga? Jawabannya tidak sesederhana itu. Psikolog Carol Dweck, penulis buku Mindset, bilang, pola pikir yang kita miliki akan menentukan apakah kita berkembang atau berhenti di tempat. Jadi, perbedaan besar antara orang yang sukses secara finansial dengan yang masih terjebak dalam kesulitan bukan cuma soal uang, tapi mindset. Dan di video ini, kita akan bahas 10 perbedaan pola pikir orang kaya dan orang miskin. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk refleksi. Bisa jadi tanpa sadar ada salah satu pola pikir di sini yang masih nahan langkah kamu. Perbedaan pertama, kendali hidup. Orang kaya percaya mereka adalah sutradara dari hidupnya. Kalau gagal, mereka belajar. Kalau berhasil, mereka nikmati hasil dari usaha dan keputusan mereka. Ini sejalan dengan teori locus of control dalam psikologi. Orang dengan internal locus of control percaya mereka punya kendali atas hidupnya. Sebaliknya, orang miskin sering merasa hidupnya ditentukan oleh nasib, keadaan, atau orang lain. Mereka cenderung pasif, gampang nyerah, dan kehilangan banyak peluang. Perbedaan kedua, tujuan hidup. Orang kaya punya tujuan jelas. Mereka bikin target spesifik, misalnya punya rumah dalam 5 tahun. Atau membangun bisnis yang menghasilkan sekian juta per bulan. Tujuan ini bikin mereka fokus dan konsisten. Sementara orang miskin sering nggak punya arah jelas, akhirnya hari-hari berjalan begitu saja tanpa progres nyata. Seperti kata filsuf Seneca, jika seseorang tidak tahu ke pelabuhan mana ia akan berlayar, maka tak ada angin yang akan membantunya. Perbedaan ketiga, sikap terhadap risiko. Orang kaya melihat risiko sebagai tiket menuju peluang baru. Mereka riset, ambil langkah, lalu belajar dari hasilnya. Sebaliknya, orang miskin cenderung menghindari risiko. Mereka menunggu kondisi sempurna, padahal kondisi sempurna jarang datang. Padahal, menurut Richard Branson, pendiri Virgin Group, bisnis peluang jarang datang 2 kali. Kalau terlihat bagus, ambillah. Perbedaan keempat, cara hadapi masalah. Orang kaya melihat masalah sebagai tantangan. Mereka proaktif cari solusi, bahkan menjadikan krisis sebagai kesempatan berinovasi. Sementara orang miskin cenderung melihat masalah sebagai akhir jalan. Alih-alih mencari cara, mereka lebih sering menyalahkan keadaan. Psikolog Viktor Frankl yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi bilang, ketika kita tidak lagi mampu mengubah keadaan, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Itu yang membedakan mereka yang tumbuh dan yang berhenti. Perbedaan kelima, growth mindset versus fixed mindset. Orang kaya biasanya punya growth mindset. Mereka percaya keterampilan bisa dipelajari, kemampuan bisa ditingkatkan. Mereka membaca buku, ikut kursus, belajar dari mentor. Sebaliknya, orang miskin sering punya fixed mindset. Mereka merasa, ya aku emang gak berbakat. Padahal Albert Einstein pernah bilang, saya bukan lebih pintar, saya hanya bertahan lebih lama dengan masalah. Perbedaan keenam, menunda kepuasan. Orang kaya rela menunda kesenangan sesaat demi hasil lebih besar di masa depan. Uang ekstra mereka simpan untuk investasi atau usaha. Ini sejalan dengan eksperimen terkenal Marshmallow Test dari Walter Mischel di Stanford. Anak-anak yang bisa menahan diri untuk nggak makan permen langsung, ternyata tumbuh lebih sukses di masa dewasa. Orang miskin cenderung mengutamakan kepuasan instan. Beli gadget terbaru, liburan mewah, meski tabungan tipis. Akhirnya sulit membangun modal. Perbedaan ketujuh, cara memandang peluang. Orang kaya percaya dunia penuh peluang, abundance mindset. Mereka lebih suka berbagi pengetahuan, berkolaborasi, karena yakin sukses itu bisa sama-sama. Orang miskin sering punya scarcity mindset, merasa dunia ini sempit.
Kalau orang lain sukses, berarti bagian mereka berkurang. Padahal seperti kata Andrew Carnegie, Raja Baja Amerika, tim kerja yang saling mendukung bisa menghasilkan lebih dari yang bisa dilakukan seorang jenius sendirian. Perbedaan ke-8, belajar seumur hidup. Orang kaya nggak pernah berhenti jadi murid. Dunia berubah, jadi mereka terus belajar dari buku, seminar, atau teknologi terbaru. Sebaliknya, orang miskin berhenti belajar setelah sekolah. Akhirnya gampang ketinggalan zaman. Ingat kata Mahatma Gandhi. Hiduplah seolah kau akan mati besok. Belajarlah seolah kau akan hidup selamanya. Perbedaan ke-9, percaya diri. Orang kaya yakin bisa mencapai tujuannya. Keyakinan ini bikin mereka berani presentasi, pitching, atau mulai bisnis baru. Orang miskin sering ragu bahkan sebelum mencoba. Padahal menurut Henry Ford, apakah kamu pikir bisa atau tidak bisa, keduanya benar. Artinya kepercayaan kita menentukan langkah pertama. Perbedaan ke-10, cara pandang terhadap uang. Orang kaya melihat uang sebagai alat, mereka pakai untuk investasi, bangun usaha, atau mengembangkan diri. Uang mereka bekerja untuk mereka. Orang miskin lebih sering melihat uang hanya sebagai alat bertahan hidup, dapat uang, habis untuk kebutuhan sehari-hari. Bedanya, orang kaya melipat gandakan aset, orang miskin menjaga agar cukup sampai bulan depan. Itulah 10 perbedaan mindset orang kaya dan orang miskin. Ingat, tujuan video ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk refleksi. Karena perubahan besar sering dimulai dari pikiran kecil. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, klik like sebagai bentuk dukungan dan share ke teman-teman kamu. Siapa tahu satu klik dari kamu bisa jadi titik balik hidup orang lain. Tulis juga di kolom komentar, dari 10 pola pikir tadi, mana yang paling relate sama kamu, atau mana yang pengen kamu ubah mulai hari ini. Aku bakal baca satu persatu dan mungkin bahas di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video edukatif lain tentang mindset, psikologi, dan pengembangan diri. Sampai ketemu di video berikutnya.